untuk prestasi Vero lagi? Yang pasti alhamdulillah mengucapkan syukur ya kepada Allah. Vero itu, Mas Vero itu belum setahun ya jadi anggota DPR RI, ternyata bisa lintas komisi, bisa lintas institusi, dipercaya sebagai duta maritim dari Armada TNI AL ya. Buat aku sih luar biasa. Aku sendiri waktu di DPR RI kemarin 2 periode tidak mendapatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini nggak datang ke setiap orang ya. Jadi mudah-mudahan dengan menjadi duta maritim memberikan motivasi, edukasi, sosialisasi kepada generasi muda untuk lebih mencintai negara kita, karena kita negara ini tidak membuang sampah sembarangan, turut melestarikan, dan juga kita kan terkenal banget sama wisata bahari ya. Mas Vero suka olahraga kayak kemarin jet ski, jadi cocok lah untuk menjadi corong ya bagi Armada TNI Angkatan Laut supaya negara kita tuh bisa lebih dikenal ya sebagai negara maritim baik di Nusantara maupun di luar negeri. Sudah beberapa bulan mungkin menjadi Mas Dewan gitu. Mungkin seperti apa sih waktunya sendiri untuk Vero makin cepat lagi apalagi jadi duta maritim? Iya, yang pasti udah banyak program ke depannya. Yang paling dekat kan 21 Juli ini ada semacam di Muara Angke, ada semacam acara untuk masyarakat ya, desa nelayan juga di sana, ada macam-macam lah programnya. Jadi aku support ya, kita support ya. Kalau kita mau ketemu sama Mas Vero ya kita harus yang bisa mendatangi semua acaranya Mas Vero kalau memang dimungkinkan. Seperti itu sih sebagai salah satu supaya kita bisa ketemu ya, kalau enggak sibuk banget. Tapi kemarin aja Fania mau ketemu Mas Vero lagi, cuma singkat, bener-bener padat sih. Padat apa sih mungkin makanya? Ya abis ini udah ditunggu sama ketum, terus ya belum tugas-tugas yang lain ya, karena Mas Vero kan dipercaya juga di DPT partainya untuk jadi apa ya, ketua bidang olahraga kalau nggak salah ya, pemuda dan olahraga, terus belum didapil karena sebentar lagi kan reses. Jadi banyak banget lah, aku kan juga pernah di posisi itu ya, apalagi dia di BKSAT, Badan Kerjasama Antar Parlemen, jadi memang waktunya tight. Jadi ya kita sebagai keluarga turut mendoakan, mensupport, ya salah satunya kita harus datang kemana dia ada acara, kalau mau ketemuan ya. Kaget gak sih awal-awal kayak mungkin anak gue nggak ada bisa ketemu, susah ketemu Oh gitu? sih, karena Mas Vero tuh dari umur berapa ya, 17 tahun udah di entertainment, jadi emang udah sibuk, jadi kreator juga, jadi endorse juga, dia memang nggak pernah nggak sibuk. Kebetulan memang dia suka kerja, jadi kita support, kita doain supaya dia sehat ya, karena kadang-kadang suka lupa makan. Kayak tadi itu udah dingin banget tangannya, karena belum makan ya. Jadi aku udah makan dulu, habis itu lanjut lagi. Nah, berarti suka rewel nggak sih, berarti mengingetin Vero untuk lebih sering makan? Enggak sih, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah 29 tahun ya, September ini, aku sih doainnya mudah-mudahan segala pekerjaannya itu benar-benar mendapatkan memberikan hasil ya, karena kan mendapatkan semua ini pasti dengan kerja keras, tapi yang paling penting adalah jangan lupa sholat, sedekah, karena kan ini pekerjaan semua nggak ada yang mudah, harus dia banyak juga menjadi orang yang istiqomah ya, karena kan tahu sendiri ya dunia politik itu benar-benar Vero jangan ada weakness-nya lah gitu, jadi dia harus jaga itu semua. Dan melepas embel-embel artis karena benar-benar udah fokus aja gitu loh kayak. Iya, karena Mas Vero kan melihat dulu aku juga meninggalkan total. Dia sekarang ditawarin endorse saja banyak sih yang nawarin, dia udah nggak mau. Dia lebih baik jadi kayak duta maritim gini yang jelas-jelas mungkin bagi dia sesuai dengan kapasitasnya kan, jadi anggota DPR RI. Terus tawaran jadi bintang tamu TV aja dia nggak mau, bukan nggak mau ya, maksudnya karena waktunya lain gitu. Jadi itu sebagai tanda bahwa dia totalitas. Jadi aku pikir ya itu bagus juga sih. Jadi orang juga melihatnya memang dia politician sekarang. Oke. Mungkin di luar kesibukannya untuk cerita-cerita asmara ada nggak dari Vero? Apalagi kan Vero udah usianya udah memasuki 29 nih, ada tekanan tadi dari Iya, kayaknya dia orangnya fokus ya. Jadi kalau dia lagi kerja kayak gini, aku aja tadi minta waktu, Kak, jadi bintang tamu Mama dong di YouTube Mama gitu, misalnya Mas gitu. Aduh nanti ya Mah gitu. Jadi dia benar-benar mengedepankan yang lebih kayak tugas DPR, tugas di dapilnya gitu. Jadi aku ngeliat wah ini anak benar-benar sudah tahu ya prioritas. Gitu. Jadi aku juga urusan asmara nggak enak gitu.
kalau nanya di tengah kesibukan dia lagi mikir yang lebih mungkin soal negara ya. Kan beda nih sekarang prioritasnya. Kemudian kemarin kan di tengah kesibukannya Farel juga kemarin bisa meluangkan diri dengan menyempatkan waktu juga untuk hadir gitu, bersilaturahmi gitu, seperti apa? Ya memang aku kan diundangnya kan lewat Mas Farel. Jadi Mas Farel yang bilang, Mama datang ya ulang tahunnya Gala. Tapi kayaknya Mama datang sendiri ya, karena aku masih ada di sini kalau nggak salah di acara DTRI. Jadi aku akhirnya datang sama Fania, terus dia nyusul. Dia cuma nggak sampai 10 menit balik lagi. Ya udah, ini baru ketemu lagi sekarang sama Mas Farel. Emang udah janjian sih. Berarti nggak ngapus ya, berarti soal asmara tuh nggak pernah ngapus ke Farel? Iya nggak boleh lah, karena kan kalau kita ibu kita ngerti ya. Sekarang kan kapasitasnya kan udah bukan anak, tapi kan wakil rakyat. Jadi kita nggak boleh egois sebagai ibu, terus kita harus dipikirin atau harus kepo, ya enggak lah. Kalau dia ada waktu pasti dia akan cerita, tapi kalau enggak ya berarti dia lagi sibuk sama urusan yang berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau dari Mbak Mena sendiri support apapun yang dilakukan Farel dan mungkin siapapun pilihannya gitu. Oh iya, yang pasti didoakan mudah-mudahan dapat jodoh yang dari Allah yang bisa bikin Farel itu jadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu yang paling penting, karena kan jodoh itu kan harus di dunia dan di akhirat. Tapi kembali lagi, kalau ibu nggak bisa mengintervensi ya siapa jodohnya, tapi kalau kita doakan sebagai ibu, insya Allah nanti Allah yang kasih. Cuma Mas Farel ya harus juga doa sendiri ya. Kita nggak tahu ya Mas siapa, tapi kita support lah siapapun jodohnya. Tante tadi pertemanan Farel dan Anjli menurut PPNS ketemu support nggak? Oh pasti dong, kan aku juga udah sering ketemu ya sama Uti, sama Oma Gala, sama Opa Gala, sama Galanya gitu. Jadi buat aku kita nih ketemu sama keluarga yang baik. Yang pasti aku respect sama keluarga mereka, dan juga Uti juga pekerja keras, kebetulan Mas Farel juga pekerja keras. Jadi kita doakan pokoknya yang terbaik ya. Mungkin udah bisa kemakan ya. Kita nggak pernah tahu Mas. Mesti nanya sama Mas Dewan. Mas Dewan. Nah kalau Dewan ada di itu rumah. Dewan kalah. Tapi melihat fansnya yang mensupport seperti Oh iya, itu fans-fansnya luar biasa sih, solid banget. Aku juga terima kasih sering ngirimin kita makanan ya Mas. Jadi begitu solid, dan aku yakin kalau makin banyak orang yang mendoakan Mas Farel, Bukti, ataupun kita keluarga-keluarga ini, kita berterima kasih ya, karena kan doa yang baik akan kembali baik ke kita. Makanya lagi kan generasi Z sama generasi milenial banyak banget yang menduduki posisi-posisi DPR, Iya. DPRD juga, apalagi di tingkat pertama menjadi Pak RT dulu sebagai Oh leader. iya, Seperti apa sih hebat. itu, Mbak Mena? Itu yang harus ada di Indonesia, regenerasi sebagai generasi muda, sebagai agent of change. Aku yang selalu bilang sama Mas Farel, sayang kalau punya kesempatan tidak dipergunakan, dan saya nggak nyangka sih, karena kesempatan itu diberikan Mas Farel di usia 28 tahun, di bawah 30 tahun. Artinya ya kalau udah kecemplung di dunia politik, kamu harus jadi beneran. Pertama intelektualitasnya, kemudian elektabilitasnya, dan dia kuliah lagi kan sekarang. Jadi menurut aku dia akan belajar ya proses panjang ini, mudah-mudahan dia bisa jadi pemimpin, dan aku selalu doain karena aku tahu dia memang orangnya idealis. Dan aku pesan nih buat anak-anak muda, kalau mau lebih idealis harus masuk sebagai decision maker, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif, karena kita trias politika. Nah alhamdulillah Farel coba yang legislatif dulu, tapi saya bilang boleh belajar berapa periode, kalau ada tawaran jadi eksekutif ya boleh, tapi pendidikan juga harus mumpuni. Nah itu dia harus ngejar ya, S1, S2, ya insya Allah lah. Perpaduan antara sekolah dengan pengalaman politik praktis itu penting banget buat anak muda. Banyak Gen Z juga berkibar sama Farel, mungkin Gen Z sendiri ya udah deh kita nggak bisa maju ke legislatif, tapi dia jadi Pak RT dulu, si Gen Z itu jadi Pak RT dulu, pimpin warga-warganya dulu gitu. Ya bagus, jadi Pak RT itu kan organisasi, kemudian juga kegiatan kemasyarakatan, ada amanah di situ. Jadi Pak RT mau jadi nanti bupati itu adalah stepping stone. Jadi justru saya merasa bangga sama anak muda kalau berani, kan kita ada undang-undang partai politik. Ya kita jangan mau untuk memilih setiap kali pemilu, tapi mau dipilih. Nah nggak semua orang mau menjawab tantangan politik di Indonesia. Itu aja. Dan Farel salah satu yang dia sih pertama kali shock ya, karena di politik kan beda banget sama entertainment. Dia harus mikir setiap kali dia ngomong, dia harus terukur pada saat dia membuat statement gitu.
dan dia harus belajar setiap hari. Kementeriannya ada berapa coba? Itu dia nggak ada waktu untuk bermain sebetulnya. Makanya kalau dia mutusin bahwa oh soal asmara mungkin belum menjadi prioritas, saya ngerti karena ini challenge, ini kan dunia baru, challenge banget. Tapi kalau dia bisa melalui ini, insya Allah dia bisa jadi pemimpin ya, gitu yang amanah. Mama Vena masih sering diskusi sama Feral nggak sih soal politik? Apalagi Mama Vena kan lebih lama nih di legislatif, Feral kan masih baru. Iya. Sampai saat ini masih suka diskusi bareng. Jadi kalau di DPR RI sih kalau ilmu tuh pasti kita akan belajar berjalannya waktu ya, learning by doing tuh pasti. Tapi yang paling penting adalah dia harus punya tim yang solid. Jadi tenaga ahli, aspirnya nggak boleh ada yang aneh-aneh. Makanya saya selalu mengingatkan harus ada surat integritas, nggak boleh tuh ada yang mau arahnya main proyek, nggak boleh tuh arahnya mau terima gratifikasi, karena kasihan Mas Feral. Mas Feral itu kerjanya benar-benar dari hati. Nah, timnya harus mendukung itu yang selalu saya ingetin. Dari waktu semua harus on time, karena kita kan dibayar oleh negara ya, dan kita nggak boleh mengecewakan masyarakat Indonesia dengan istilahnya jadi anggota DPR RI tapi tidak 1.000.000% involved gitu loh. Itu sih yang saya selalu ingetin. Kalau soal konten, soal materi itu pasti bisa dipelajari. Tapi dari Feral sendiri pernah ada keluar nggak sih dalam dunia politik itu dan akhirnya menanyakan bagaimana masukannya dari paling mama ini TA enaknya gimana nih? Karena kan kita biasa kalau soal budgeting ya di DPR RI itu harus orang yang ngerti RKAKL, orang yang biasa finance. Jadi saya suka kasih saran tentang TA mana yang cocok di materi-materi rapat tertentu gitu. Apalagi kalau kita ngomongin budgeting. Tapi kalau soal knowledge yang lain, Feral tuh orangnya cepet gitu. Alhamdulillahnya karena dari SMA kan udah suka debat bahasa Inggris. Emang pinter ya alhamdulillah. Dulu UN-nya tuh 9,5. Dia emang seneng belajar. Jadi emang cocok lah. Makanya aku selalu support. Yang paling penting dijaga adalah marwahnya Mas Feral. Jadi sama seluruh TA dan ASPRI, aku yang selalu nggak pernah bosen dijaga marwahnya Mas Feral sebagai anggota DPR RI itu tidak ada yang nyeleneh yang tadi saya sebutkan tadi. Sudah.